Pro 1. Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Siti Aisyah bersyukur bisa kembali hadir menyapa Anda, pendengar Pro 1 dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net. Dalam program Mutiara Pagi edisi hari Minggu, kita sudah ada di 28 Juli 2024. Dan kita seperti tadi yang sempat saya sampaikan akan menggali ilmu Islami tentang indahnya selalu berbagi dengan anak yatim bersama dengan narasumber kita Ustaz Sumarhum Esa MPD. Anda nanti bisa bergabung tentu saja melalui telepon di 032 662 317 atau 665 396 dengan nomor seluler juga bisa di 0811 3345 101. WA di nomor ini juga silahkan pendengar. Live chat YouTube RRI Sumeneb.net atau juga Anda bisa langsung komentar di live chat aplikasi RRI Digital untuk Anda yang streaming kami dari manapun Anda berada. Bicara tentang anak yatim ya pendengar dan juga pemirsa. Menurut Islam, ini dikatakan sebagai seorang anak yang ayahnya sudah wafat, sedangkan ia belum balik ataupun dewasa. Berkedudukan tinggi di dalam Al-Quran dan bahkan disebut hingga puluhan kali. Anak yatim menjadi salah satu golongan yang paling diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disampaikan juga kalau di dalam Al-Quran itu orang-orang yang mengasihi dan menyantuni anak yatim memiliki faidah ataupun manfaat kemuliaan untuk dirinya sendiri dan juga untuk agama ini yang sangat luar biasa. Nah, seperti apa kemuliaan itu dan seperti apa keindahan ketika kita berbagi kepada anak yatim yang tentunya keindahannya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Kita langsung tanyakan kepada narasumber kita, gali ilmunya bersama dengan Ustaz Sumarhum Esa MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz kabarnya? Alhamdulillah, Ibu Aisyah ya senantiasa kita masih dalam lindungan dan ridho Allah. Masya Allah. Dan Mudah-mudahan selalu sehat. amin, amin ya Robbal Alamin. Kita ini ada di nuansa tahun Hijriah yang baru ya Ustadz ya. Masih ya, ada di bulan yang pertama menuju bulan yang kedua begitu Ustadz ya. Masih di Muharram ya Insya Ustadz kita. Allah masih Nah, di Muharram kita masih di iya, penghujung Muharram masih kita. pastinya harapannya di tahun ini akan lebih baik lagi dari sisi apapun, terutama dari sisi agama ya Ustadz ya. Bisakah Ustadz? Ada perubahan hijrah. Iya, termasuk mungkin perubahan sikap kita kepada anak yatim ini seperti apa kira-kira Ustadz ya? Betul. Baik, silahkan Ustadz Iya. mungkin bisa diawali dengan mukadimahnya terlebih dahulu sebelum nanti kita akan masuki sesi interaktif bersama dengan pendengar dan pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahis samil alim. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin ila akhir ayah. Tsumma salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin qail ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bisababah wal wusta. Amma ba'd, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyil muslimin, pendengar dan penggemar RRI rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersama-sama senantiasa berkewajiban untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang sampai saat ini Allah masih limpahkan. Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita.
terutama ya nikmat sehat iman Islam yang masih terpatri dalam jiwa kita. Terkhusus, alhamdulillah, umur kita masih dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia di tahun baru Hijriah 1446 ini. Maka hanya dengan kita meningkatkan kualitas iman tauhid kita, kesyukuran kita kepada Allah yang merupakan kesyukuran kita kepada Allah, maka insya Allah nikmat nikmat yang Allah berikan jauh akan lebih disempurnakan lagi, diberikan keberkahan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang berbahagia, bagian juga yang termasuk kesyukuran kita yang harus kita perhatikan dan kemudian kita implementasikan dalam kehidupan adalah bagaimana kaitannya di bulan Muharram ini adalah di samping kita meningkatkan eh, perubahan di bidang ubudiyah kita, sebagaimana Mbak Aisyah tadi telah menyinggung, dari yang malas kepada yang lebih giat lagi, rajin lagi, spiritual kita, yang yang juga bagian daripada hal yang harus dilestarikan oleh kita adalah kaitannya dengan bagaimana kita menyikapi sunnatullah yang berupa anak yatim yang ada di samping, yang ada di samping kanan kiri kita, yang ada di lingkungan kita. Ini adalah merupakan juga bagian yang harus kita perhatikan dan lestarikan. Karena bagaimanapun kedudukan anak yatim itu adalah sangat istimewa dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memperhatikan, melindungi, menyantuni, memberikan kasih sayang kepada anak yatim adalah merupakan juga anjuran kewajiban kita sebagai umat Islam. Melirik pada surat Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau, kata Allah, tidakkah kau perhatikan bahwa orang-orang yang mendustakan agama, indikator pertama yang disebut oleh Allah itu arwaital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi kriteria yang pertama yang disebut oleh Allah sebagai pendusta agama adalah orang yang menyia-nyiakan, orang yang tidak peduli, orang yang membiarkan anak yatim terlantar. Betapa banyak di antara kita yang masih belum peduli, bahkan membiarkan anak-anak yatim terlantar. Maka ancamannya dia adalah termasuk orang yang pendusta agama. Maka oleh karena itu, marilah kita sadar diri bahwa memberikan pelayanan, melindungi, menyantuni adalah bagian kewajiban di antara kita sebagai umat Islam untuk ini diperhatikan khusus, ada perhatian khusus. Adapun pahalanya tentu sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah sendiri dalam Al-Quran kan. Jadi sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim bahwa ana kata Rasulullah ana wa kafilul yatim, aku dan orang-orang yang menanggung, menyantuni dan yang membackup anak yatim sehingga kedudukannya itu sama dengan anak pinak kita, sandang pangannya, pendidikannya dan lain sebagainya, maka tidak nanggung-nanggung Rasulullah. Hakadza fil jannah. Jadi Allah memberikan isyarat kepada ibu jari dan jari tengah ini. Dan kemudian Allah melenggangkan kedua ibu jarinya. Hakadza fil jannah. Saat ini sangat dekat berkumpul dengan aku dalam surganya Allah. Coba bayangkan. Inilah di antara keindahan kita berbagi. Jadi bukan hanya di dunia kita saling berbelas asih kan ya. Tapi nanti apa namanya pahala yang sangat amat besar di sisi Allah. Allah memberikan Rasulullah memberikan jaminan khusus. Aku dan orang-orang yang menanggung anak yatim adalah
sama dengan ibu jari dan jari tengah ini dengan aku. Artinya berkumpul dengan Rasul. Di hadis lain Allah itu Rasulullah bersabda, "Man dhamma yatiman." Barang siapa yang menanggung anak yatim baina abawaihi muslimaini, di antara kedua orang tuanya yang muslim yang sudah meninggal dunia, maka fi ta'amihi, di dalam makanannya, wasyarabihi, minumannya, hatta yastaghniya, sampai anak yatim itu merasa merasa ada yang membackup, ada yang menyantuni, ada yang mengasihi, merasa cukup. Makanannya cukup, sandang pangannya cukup. Bahkan kalau perlu pendidikannya kita. Maka kata Rasulullah, wajabat lahul jannah. Dia wajib, wajabat, telah wajib dia jaminan surga dari Allah Subhanahu. Nah, inilah diantara kita faidah. Adapun sekarang yang terakhir ya. Adapun metode cara kita menyantuni anak yatim, nah ini yang banyak kontroversi karena bahkan sekarang ada wacana banyak yang bertanya gimana Ustadz? Ada komentar seperti ini. Boleh apa enggak menyantuni anak yatim dengan dipanggil di apa? Dipajang kan ya, ditampakkan kemudian kepada para hadirin. Maka setelah kita melihat di berbagai referensi kan ya, ada riwayat kan ya bahwa Abdullah bin Umar itu nggak kalau dia mau makan masih mengundang anak yatim kan ya, mengundang anak yatim untuk makan bersama, jamu dijamu bersama, dan ini sangat besar faedahnya. Maka mohon maaf ini ingin meluruskan, adapun setelah kita lihat masalah dan mafsadatnya, ini adalah memang sangat dianjurkan dan bahkan lebih utama. Jadi bagaimana kita mengundang diadakan event, dalam satu event kan ya, kita mengundang mereka, menjamu mereka kan ya. Ini bukan niat ingin melecehkan akan atau ingin merendahkan akan ingin menyakiti mereka, enggak. Ini adalah syiar. Bahkan disebutkan dalam satu keterangan kan ya, in kanal mutasaddiq mimman yaktadi bihi kan. Kalau yang bersedekah, yang menyantuni itu termasuk tokoh masyarakat, orang-orang panutan kan ya, yang banyak pengikutnya. Contoh di pondok pesantren, di majelis zikir, di musola kan ya, di masjid, di ormas-ormas lembaga pendidikan ini. Wa adharaha liyaqtadiya bihi min ghairi riya'in. Kemudian ditampakkan kan ya kepada umat kan ya, kepada jamaah, liyaqtadiya bihi agar mereka juga termotivasi kan ya, tergugah hatinya untuk menyantuni kan ya, untuk memberikan nafkah kepada anak yatim itu, dengan tidak maksud teriak dan sum'ah pamer kan ya, fahuwa afdal, maka itu adalah lebih utama. Ini disebut di dalam Maghunil Muhtaj kan ya. Jadi tolong kepada lembaga pendidikan, lembaga pendidikan atau ormas-ormas atau di masjid musola yang sudah lumrah merupakan budaya adat istiadat dalam menyantuni anak yatim dengan mengundang mereka kemudian ditampakkan. Bahkan saya pernah suatu hadir itu, Hasanah pernah hadir di satu event itu. Jadi setelah dijamu anak yatim itu kemudian ada macan-macanan. Jadi dengan sumringah mereka yang gembira kan ya, dengan teman-teman kan ya. Apalagi kita diberi suguhan, diberi dana, diberi modal kan ya, dan lain sebagainya, masya Allah. Jadi mohon maaf apabila ada sebagian kan ya yang berkomentar itu ini pelecehan, itu adalah menyakiti perasaan, enggak ada. Bahkan Abdullah bin Umar mengundang itu anak-anak yatim itu. Coba seperti santri saya kemarin Mbak Ridin, saya mohon maaf ini tegas kan ya. Ini pernah keundangan di sebelah rumah saya atau di Masjid Baitur Rahmah, ada di MWCNU, ini sampai dapat 37 amplop itu kan. Ada yang dapat 700.000, ada yang dapat 800.000. Bahkan santri ngaji itu diundang ke salah satu daerah di daerah Gandeng ini, ada seorang pengusaha mengundang dapat 2 juta lebih kan ya. Masya Jadi Allah. nggak sempat kita, Pak. Iya, coba bayangkan kalau kita mau mendatangi mereka kan ya, seperti di kota ini mau mendatangi, ada mengundang dari Ambunten, ada dari Lenteng itu kan ya. Seperti di yayasan kami Al Humairah itu di Jalan Pepaya.
Kemarin ngundang dari Ampunten, dari Lenteng, dari Ganding, Manding. Jadi siapa yang mau hadir ke sana kan dia? Kan nggak sempat kita kan. Ya. Tetap saya berkomitmen disilahkan bagi ormas atau masjid majelis taklim mengundang mereka demi apa namanya syiar wa may yu'azzim sya'airallah kan ya kan. Bahwa min taqwal qulub. Jadi barang siapa yang mengagungkan ini bagian syiar-syiar Islam yang memang harus ditampakkan, Ya. dimeriahkan menghibur mereka. Ya sekian barangkali Ya. sebagai mukadimah ini ya. Bisa menjadi teladan juga ya Ustadz ya, dan pengingat mungkin. Betul. Kita sering ada hari, misal yang 27 Juli kemarin, hari sungai, begitu Ustadz, Hari Sungai Nasional, Peduli Sungai Nasional, dan lain sebagainya. Ada Ya, hari-hari tertentu yang dijadikan momentum-momentum dan ditampakkan dengan sejumlah seremonial dan kegiatannya, itu juga sebagai pengingat ya Ustadz ya. Nah, alangkah betul. indahnya begitu kalau kita bisa terus mengingat kepada kepedulian kita kepada anak yatim, karena tadi Ustaz sampaikan faedahnya sangat luar biasa ya Ustaz ya, manfaatnya, pahalanya, kedudukannya bahkan tadi sedekat itu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ustadz, kita masuki sesi interaktif bersama dengan pendengar maupun pemirsa. Silakan pendengar dan pemirsa, untuk Anda yang ingin bertanya atau berdiskusi, Anda bisa menelpon di 665 396 atau 662 317 dengan kode area 0328. Dan juga bisa menghubungi 0811 3345 101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bunda Mawar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, silahkan dengan Ustaz Sumarhum, Bunda. Assalamualaikum Bapak Ustaz sama Ustazah Aisyah. Bukan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Bu Mawar. Pertanyaan saya gini tentang lansia dengan anak yatim. Anak yatim tapi kaya, lansia yang miskin. Eh, Pertanyaan saya kan di belakang ada masjid, kadang ada organisasi gitu, tentang santunan. Mhm. Mana yang lebih utama, anak yatim, anak yatim yang kaya, tapi janda atau lansia yang miskin, Baik. yang Santuni ya. dibantu. Oke. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kasuistik ya Ustadz ya. Case. Kasusnya di dekat beliau ada anak yatim tapi sejahtera. Maksud beliau kaya begitu. Sedangkan ada lansia, ada para janda yang sudah tua dan miskin. Lebih utama mana yang dibantu? Saya silakan. Maka ini merupakan memang bagian ini bagian rentetan kan ya. Di ayat itu kan Ya. Ra'aital ladzi yukadzibu bil fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi listnya itu kan ya rentennya anak yatim dulu kan ya. Baru orang-orang yang fakir miskin. Nah, cuma persoalannya kasus itu kan ini anak yatimnya kaya gitu kan ya. Kemudian orang miskinnya apa? Satu sisi di sampingnya ada orang miskin. Maka ya cukup kita dalam menyikapi itu sebagai yang dianjurkan oleh tim, eh, bagaimanapun kita ikut kepada anjuran Allah dan Rasulullah, tetap kita menyantuni anak yatim, namun sebagian juga kita sisihkan kepada fakir miskin, walaupun nilainya toh yang penting kita cukup sebagai menyantuni sajalah kan ya, yang biasanya kita ngasih 100.000, kita ngasih 20.000, 25.000, 70%-nya kita kepada yang miskin itu, si miskin Oh, itu kan ya, seperti itu Mbak. Apalagi kan iya. anjurannya kita mengusap kepala anak yatim, memasah rasa yatim itu Oh kan ya, ya. Jadi begitu ya, yang disesuaikan itu bentuk santunannya ya Ustadz ya. Jadi santunannya kan tidak ya, tetap kita menghilangkan hak mereka atas kepedulian kita begitu ya. betul. Oke, Yang baik. diperlukan kan kegembiraan kan. Kadang-kadang anak Ah, yatim itu enggak, walaupun kaya kan dia kan
kalau dikasih ini kan dia gembira hatinya kan. Oh, Benar-benar. ternyata masih Ya. ada yang peduli kepada aku kan ya, walaupun nilainya begitu kan ya. Iya. Ini kepeduliannya, apa namanya, kasih sayang itu yang diperlukan kan ya gitu. Jadi bisa mungkin saya simpulkan di sini kepedulian itu tidak hanya secara lahiriahnya ya Ustadz ya, tapi juga secara Betul. batiniahnya yang dibutuhkan anak-anak yatim itu. Bahkan tadi Ustadz sempat sampaikan mempedulikannya itu sampai seolah-olah mereka itu kedudukannya sama seperti anak kita ya Ustadz ya. Betul. Coba Rasulullah itu ketika melihat anak yatim di hari raya itu, maukah kamu aku sebagai dianggap sebagai ayahmu, Mm-mm. eh, ya kan gitu kan, Fatimah sebagai ibumu, siapa yang nggak mau Rasulullah, itu Rasulullah kan ya, Ya, sehingga dia juga merasa riang gembira, oh saya punya bapak. Bahkan orang yang yatim yang lain, yang yatim yang lain itu ada yang berpikiran apa, yang ada yang berkomentar, oh coba saya yatim juga ya, Rasulullah sebagai bapak saya gitu kan ya, nah iri itu ya ya. gitu kan ya. Ini artinya Baik. juga kepada kita, paling tidak Ya, sikap kita kan ya, ucapan kita ketika menghadapi anak itu justru gitu kan ya. Saya nggak pernah kalau di undangan acara sambutan nggak pernah mengucapkan anak-anakku yatim, nggak pernah saya, ya. nggak pernah mengucapkan, nggak pernah saya diawali para anak yatim, nggak pernah saya, wahai anak-anakku tersayang, gini saya gitu kan, Mbak Hmm, Dirin, Mbak Aisyah kan ya, iya, jadi Masya Allah. gitu. Ya, di sini ya tadi kan sempat disampaikan juga oleh Ustadz ya, ada cara yang kemudian ada kontroversinya begitu Ustadz ya. Apakah mengundang di event besar, menampilkan anak-anak yatim, ini termasuk merendahkan mereka dan lainnya. Dan tadi di sisi lain Ustadz sampaikan bahwa tidak pernah menyebut mereka sebagai anak yatim, tapi anak-anakku tersayang begitu Ustadz ya. Jadi lebih pada sikap kita sebenarnya ya, yang kemudian Iya perlu gitu kan. kita tekankan. Ya, baik Ustadz, saya sapa pendengar dan juga pemirsa yang sudah mengirimkan pesan WhatsApp-nya di 0811 3345 101. Tapi saya juga ingin ingatkan Anda pendengar bisa langsung menelpon seperti Bu Mawar tadi di 662 317 atau 665 396. Nomor 0811 3345 101 juga bisa Anda gunakan untuk telepon. Ya, Ustadz, ini dari Bu Ria di kawasan Kota Sumeneb menanyakan, usia yang masih wajib untuk kita santuni anak yatim itu sampai berapa tahun, Ustadz? Dan bentuk santunan seperti apa yang terbaik untuk mereka? Silakan, Ustadz. Usianya itu adalah menurut sebagian ulama itu kan ya, berkomentar sampai baliغ, anggaplah sampai 15 tahun. Ya. Kalau sekarang sampai di SMP ya, dia Hmm. pokoknya sampai balik gitu kan dia. Jadi usianya sampai di situ. Tapi kalau memang entoh anak yatim itu sudah memang sebatang kara kan ya, juga apa ekonominya sangat lemah kan ya. Mm-mm. Justru bagi saya kan ya, Mbak Aisyah kan ya, Ya. ini sampai mereka rasyid kan ya, sampai mereka dewasa, sampai bisa mandiri kan ya. Ini kewajiban kita masih kan ya. Bagaimana mereka menjadi menjadi orang yang juga sama dengan anak pinak kita kan ya. Ya. Jadi walaupun aturannya sampai balik kan ya, anak yatim itu kan ya. Tapi kalau memang anak itu memang sudah sebatang kara kan ya, familinya juga miskin, nggak ada yang membackup kehidupannya kan ya. Hmm. Apa kakek-kakeknya juga sudah tua kan ya. Makanya kita tetap berkewajiban untuk melestarikan dan mengamankan kehidupan mereka sampai menjadikan mereka menjadi rasyid, menjadi dewasa kan ya. Ya. Itu. Baik. Bentuk santunan Itu, yang terbaik, Ustadz? itu melirik kepada Rasulullah, sabda Rasul itu kan ya, min ta'amihi, makanannya kan ya. Ini yang terpenting. Wa ta'amihi wa minumannya, bahkan dia juga pendidikannya kan ya. Mhm. Sandang pangannya pokoknya kewajiban, bahkan tempatnya kalau nggak dia, kalau anak itu nggak punya tempat, ini kewajiban bagi kita untuk menyediakan tempat kan ya kepada mereka. Mhm. Baik. Ya, Kalau seperti itu. kita tidak ingin dijadikan orang yang sebagai pendusta agama, coba. Iya. Ini nggak Naudzubillah. tanggung-tanggung, risiko Naudzubillah. ancamannya pendusta agama, percuma kita. Ya. Kita sholat, kita kalau sementara kita punya kemampuan untuk
menyantuni mereka, melindungi mereka. Terima kasih, itu Ya, baik sekali. ya, terima kasih banyak Ustadz penjelasannya, juga Bu Ria yang sudah menanyakan. Naudzubillah ya Ustadz ya, jangan sampai kita menjadi bagian para pendusta agama karena ketidakpedulian kita kepada anak yatim. Tadi Ustadz berarti kalau dari sisi usia sebenarnya sampai balik, tapi kemudian eh, juga diperbolehkan sampai mereka mampu mandiri begitu Ustadz ya, atau bahkan sukses begitu ketika dewasa. Nah Ustadz, Sampai dia. apakah ya selepasnya balik itu apakah juga masih terhitung santunan kepada anak yatim meskipun kan secara syariat mungkin sampai balik saja, tapi setelahnya itu kita bentuk bantuannya itu apakah juga masih terhitung pahala menyantuni anak yatim atau kesedekah dan lainnya Ustadz? Kalau memang sudah batasannya itu anak yatim sampai balik, kita mengikuti ke sana ya tetap apa Mak? Setelah itu yang tidak terhadap anak Oh, yatim ya. ya kan ya dianggap sedekah, Mm, sedekah ya sebagai amal, tapi tetap sebagai amal jariah itu kan ya. baik, baik. Kalau saya berkeyakinan, apalagi dia umpamanya ahli ibadah, Ya, orangnya rajin ngaji, rajin ibadah, tetap saya anggap sebagai anak yatim itu kan ya. ya, Dia kan butuh butuh kasih sayang kan ya, tuh. butuh kasih sayang gitu kan ya. Karena Yang saya harus melihat juga nih Ustadz, ada rekan begitu ya, atau juga bisa dikatakan ada sebuah lembaga juga di kota Surabaya yang saya tahu, itu ada beasiswa untuk anak yatim begitu, dan juga ada asrama khusus anak yatim dan anak yatim piatu begitu yang kemudian dibuat. Jadi tetap terhitung kebaikan pahala begitu Ustadz ya, terkait dengan hal itu. betul. Soalnya kan kalau mahasiswa biasanya sudah balik semua nih Ustadz. Karena memang ada satu satu lembaga yang full memberikan apa namanya, memberikan santunan dari SD sampai kuliah gitu kan ya. Itu Betul. sangat amat mendukung kalau saya itu kan Masya ya. Allah itu. Ya, luar biasa. Dan efeknya itu juga seterusnya Ustadz ya. Biasanya lulusan dari, maksudnya seorang anak yatim yang kemudian didewasakan, dilindungi, kemudian disukseskan. Mereka ketika besar itu membantu adik-adiknya yang lain. Kemudian menyokong kehidupan anak yatim yang lainnya juga begitu. Jadi Betul kan ya. menjadi sistem yang baik ya Ustadz ya. Ya, Betapa banyak orang yang sukses dari kalangan anak yatim itu. Masya Allah, luar biasa. Termasuk Ya. kepala pengadilan agama Sumeneb ini Adrian anak yatim itu kan ya. Masya Itu Allah. produk yayasan Istiqomah itu, kepala Masya pengadilan agama sekarang itu kan. Masya Allah. Luar biasa. Menjadi tokoh-tokoh yang pastinya memiliki integritas yang berbeda ya Ustadz ya. Ketika Betul. kemudian kita berbuat baik, menyantuni mereka. Baik Ustadz, waktu juga yang membatasi. Mungkin saya menuju pertanyaan dari hamba Allah ya Ustadz ya. Terakhir melalui WA. Ini seorang ibu Ustadz, beliau menanyakan, lebih baik mengadopsi anak yatim atau menyantuni mereka di yayasan Ustadz? Silahkan. Tergantung kemampuan kita kan ya. Kalau memang perlu ada anak yatim yang memang sangat butuh untuk kita adopsi kan ya. Ya. Gantung situasi dan kalau itu adalah merupakan teknis cara kita menyantuni mereka. Mhm. Biasanya kalau di yayasan Pati itu kan sudah banyak banyak sumber dananya kan ya, ada donaturnya kan ya. Justru kadang-kadang masih ada orang memang kalau golongan anak yatim yang masih terlantar kan ya. Justru Ya. itu yang lebih perlu kita begitu kan untuk mereka santuni kan ya. Kalau di yayasan kan sudah ada sudah ada sistem di situ, ada manajemennya sudah bagus kan ya. Ya. Rata-rata kan ada sudah terbackup semua kan ya, Mhm. tercover semua kan ya. Ya, ya. Nah, Oke. begitu Baik, kembali pada kemampuan kita ya Ustadz ya. Oke. kemampuan kita. Ya, ini sebenarnya ada pertanyaan kedua dari beliau Ustadz. Ya, em, untuk anak yatim tapi non-muslim Ustadz, bagaimana sikap kita? Anak yatim non muslim, kalau masih sebenarnya kan awal tidak ada muslim, tidak ada non muslim terhadap, kalau ini kan merupakan kebudayaan sosial kan ya, Ya, juga merupakan kewajiban juga kita mm, memberikan apa namanya santunan kepada pedulian. mereka, Mm, mm, peduli ya kan ya. mm. Jangan melihat masalah status agamanya kan ya. Oh, iya. Ini kemanusiaannya. Siapa tahu dia nanti
dapat hidayah dari Allah dengan disantuni Masya Allah. kita. Ya. Oh, Islam seperti ini kan gini kan Mbak Iskri. Ya. Bisa jadi jalan hidayahnya ya Ustaz ya. Ya, betul. Walaupun yang disantuni adalah non-muslim gitu kan ya. Iya. Baik, jadi seperti itu Ibu yang bertanya, terima kasih banyak. Beliau ini juga termasuk yang aktif bertanya Ustadz, tapi inginnya disebut hamba Allah katanya. Baik, terima kasih banyak untuk Anda semuanya yang sudah berinteraksi di Mutiara Pagi. Ustadz, terima kasih atas ilmunya di hari ini. Semoga berkah Ustadz dan membawa kebaikan untuk kita yang saat ini mungkin masih berharap tahun ini di 1446 Hijriah lebih baik daripada tahun kemarin. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan juga pemirsa, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bersama kami di Mutiara Pagi. Saya tutup untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu alla ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1. Mutiara Pagi Pro 1.